Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan pembangunan Aceh dalam percakapan kita kali ini berupa pembahasan tentang tempat ibadah Islam di Aceh bersama narasumber kita yang sudah sangat saya yakin sangat berkompeten di bidang ini, Bapak Dr. Jauhari Hasan. Beliau adalah tenaga pengajar sebagai dosen di Pasca Sarjana UIN Araniri Aceh, juga di Fakultas Dakwah UIN Araniri. Selamat pagi Pak Jauhari. Pagi Pak Der. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat bertemu dengan Bapak. Rencananya kita hari ini akan coba menggali bagaimana kemakmuran tempat ibadah Islam di Aceh yang kita sama-sama ketahui Pak Jau, sejak tahun 2000 ya kita Aceh sudah mulai menerapkan syariah Islam. Artinya sudah hampir lebih dari 23 tahun. Saya dan semua rekan pembangunan Aceh tentu berharap bahwa masjid-masjid di Aceh itu yang saya dengar jumlahnya sekitar 4.040 ya Pak Jau ya. Itu idealnya 90% makmur itu Pak. Ya. Jadi tapi semuanya ya ini saya ingin dapatkan informasi dari Bapak. Saya tahu Bapak dan tim itu adalah melaksanakan penelitian atau riset ya di bidang di kajian tentang kemakmuran tempat ibadah Islam di Aceh. Pak Jau, kali ini kita ingin, termasuk saya dan rekan pembangunan Aceh itu tentu ingin mendapatkan informasi apa saja yang Bapak dapatkan selama penelitian dan juga kira-kira apa latar belakang Pak ya yang Bapak dan teman-teman itu melakukan penelitian ini. Ya, saya kasih waktu lah Pak ya. Ini kita dibatasi waktu sekitar 15 menit nih Pak Jau. Tapi ya mudah-mudahan dengan kapasitas Bapak saya yakin itu bisa kita penuhi. Pak Jau silakan Pak Jau. Iya, terima kasih Pak Der. Beliau juga sahabat saya ini yang sudah lumayan lama kita berinteraksi selama ini. Siap Pak Jau, siap. Jadi ya menarik juga tadi apa yang disampaikan tentang kondisi kita saat ini bahwa kita memang sudah sekian tahun memperlakukan syariat Islam. Ya. Nah, jadi ketika pelaksanaan syariat Islam itu dimulai, artinya secara yuridis formal itu sejak 20-an tahun yang lalu, itu artinya mau tidak mau hubungannya dengan masjid itu pasti. Ya, betul. Sebab kemakmuran masyarakat Islam seperti apa sudah masyarakat kita menjalankan syariat Islam itu terlihat di masjid-masjid. Sekiranya masjid-masjid itu kosong, maka itu menjadi salah satu indikator salah satu indikator bahwa pelaksanaan syariat Islam di kalangan masyarakat kita juga masih ya kita katakan tidak bersemangat juga nggak berani kita, tapi paling tidak masih perlu kajian-kajian. Jadi untuk itulah kita mencoba untuk melakukan sedikit pendalaman di lapangan untuk mengetahui beberapa hal tentang seperti apa sih orang kemana-mana kita sering mendengar bahwa masjid itu makmur, tapi seperti apa dia? Paling tidak kan ada indikator-indikator ada indikator-indikator yang bisa kita pegang bahwa masjid kita sudah seperti apa saat ini. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya juga mungkin ada sudah pernah dilakukan. Cuman tentu setiap penelitian itu kan dia punya warna sendiri, punya perbedaan sendiri. Betul. Nah, kali ini kita juga lebih fokus kepada pengambilan data di seluruh Aceh ini, dengan pertimbangan bahwa ke depan itu akan terjadi sesuatu terhadap pembangunan masjid dan kemakmuran masjid. Pembangunan yang dirancang oleh teman-teman di Bapeda juga itu kan tidak mungkin lah, kita juga tidak pernah berharap kalau itu hanya ada di atas kertas saja. Betul. Tetapi pasti ada kebijakan, langkah-langkah strategis yang akan ditempuh ke depan sehingga keberadaan masjid juga akan lebih makmur. Pak Jau, saya angkat sedikit. Dari penelitian yang Bapak katakan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain, itu apa kira-kira gambaran tentang Masjid Aceh, Pak? Sehingga Bapak dan teman-teman ingin meneliti lagi gitu, Pak. Oke.
Masjid kita di Aceh ini kan sudah lumayan banyak. Ya, banyak sekali. Pak Der sini sudah menyebut sekian 4.000 ya. ribuan lah kita sebut. Itu sumber dari DSI Pak, Dinas Syariah Islam. Ya. Dari DSI mungkin sudah bisa kita pegang ya. Artinya sudah 4 ribuan masjid. Tetapi orang masih melihat kok masjid rata-rata sepi. Ya, nah, itu pengalaman hari-hari pun ketika kita misalkan melewati kawasan tertentu, misal dari Banda Aceh kita ke Medan, itu sepanjang jalan kita bisa menyaksikan masjid pinggir jalan saja, belum sedikit kita masuk ke kiri atau ke kanan. Tentunya masjid itu bersebaran. Tapi saat waktu salat, nah sebagai umat Islam juga kita terpanggil untuk turun melaksanakan kewajiban kita. Ketika kita turun salat bersama berjamaah dengan masyarakat setempat. Nah ini ada hal-hal yang sepertinya ya meskipun tidak di semua tempat, tidak semua tempat. Ini perlu kita catat, kita garis bawahi. Artinya di tempat-tempat tertentu itu ada yang imam dan imam makmum 1-2 orang itu saja. Dari subuh sampai maghrib sampai isya lagi Pak. Nah, artinya belum berbanding antara besarnya masjid nah, dengan jumlah masyarakat dan fakta yang hadir di masjid. Baik Pak Jau, tentu dalam menentukan kemakmuran masjid itu kan ada indikator ya Pak ya. Kita mungkin tidak lepas dari surat keputusan Menteri Agama, itu mungkin Bapak tahu tentang manajemen masjid ya Pak ya. Jadi penelitian ini terfokus pada aspek-aspek apa saja itu ya Pak? Baik Pak Ded. Ada 3 dimensi yang aspek yang kita lihat. Yang pertama aspek riayahnya, kalau bahasa manajemen masjid sebut riayah. Yang kedua ada idarahnya, yang ketiga adalah aspek imarah. Nah, jadi 3 dimensi inilah yang menjadi perhatian kita. Nah, jadi kita hubungkan dengan tingkat kemakmuran. Seperti apa kemakmuran dalam bidang riayah? Riayah itu dalam arti bangunan dalam bentuk fisik. Nah, selama ini juga dari segi fisik kita lihat banyak masjid di Aceh ini sudah sangat menggembirakan kondisinya. Nah, meskipun ada kita temukan yang memang kondisinya dari segi kebersihan, tempat wudhu dan toilet dan segala macam memang masih bermasalah di beberapa lokasi. Tentu kan tidak perlu kita sebutkan lokasi di mana. Betul. Tapi kita temukan hal seperti itu. Artinya mengapa sebagian masyarakat akhir-akhir ini kok lebih cenderung memilih untuk salat di SPBU ketimbang mereka itu salat di masjid? Di musala Pak ya berarti ya. Alasannya mengapa? Pilihannya bahwa di SPBU itu ya tempat parkirnya mencukupi, terus kemudian tingkat kebersihannya juga sangat bagus ya. Berbeda dengan masjid-masjid tertentu yang kita lihat fisik dari jauh itu indah, bagus, tapi ketika 5-10 meter menjelang kita mendekati posisi tempat wudhu atau tempat buang hajat kita, toilet, nah ini sudah masalah, ada baunya. Jadi, itu di sisi iradah Pak ya? Di sisi riayah pembangunannya, pembangunan fisiknya. Jadi selama ini juga Bapeda sebetulnya sudah cukup bagus kan memberikan perhatian pada aspek pembangunan fisiknya. Namun pada dimensi yang lain, itu bagaimana Pak? Dimensi spiritualnya, Bapeda selama ini kan belum memberikan perhatian yang cukup belum. Jadi kami sangat bersyukur, alhamdulillah sekali dalam periode ini, ternyata ada perubahan mindset mainstream di Bapeda. Bahwa Bapeda juga tidak lagi memberikan fokus pada pembangunan yang sifatnya fisik semata, tapi juga pembangunan fisik dan fisik material, mental, spiritual, itu kan 2 hal yang memang harus dilaksanakan. Nah, karena itu mengapa pada zaman Rasul dulu bangunan yang paling awal didirikan oleh Nabi masjid. Karena itu fungsinya bisa kita sebutlah punya fungsi ganda. Masjid itu fungsinya ganda, tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga ukhrawi. Jadi tidak hanya membangun fisik, tetapi juga hati kan. Indonesia Emas 2045 itu kan diharapkan pembangunan fisik kita bagus Pak Jau. Saya bagaimana pendapat Pak Jau? Andai Aceh menjadi
menjadi pionir dalam pionir. pembangunan masyarakat spiritualnya, Pak. Ya, sebab memang tidak mungkin, Pak, fisik semata ini terabaikan, nggak mungkin. Jadi fisik itu justru menurut pemikiran saya itu spiritual itu jauh lebih penting. Betul. Ya, jauh lebih penting. Masjid boleh seadanya lah. Tapi bukan dalam arti ini menganggap itu nggak penting. Nah, kita ambil saya contoh yang Jogokarian itu yang di Jogja itu luasnya cuma seberapa, nggak berbanding. Kalau kita bandingkan dengan masjid-masjid kita mungkin masih banyak masjid kita yang lebih luas, megah, Pak, ya? Lebih megah. Nah, tetapi kalau hanya bangunan saja itu kan apa bedanya bangunan masjid dengan mall? Apa bedanya masjid dengan toko-toko? Kan nggak ada bedanya. Dia kan terbuat dari semen, besi dan segala macam. Itu kan fisik saja. Nah, tapi yang membedakan itulah isi ruhnya. Ruhnya, Pak, ya? Nah, ketika ruhnya, Pak, rame, nah itu baru. Nah, itu dari segi riayah, artinya pembangunan fisiknya selama ini ya sudah agak lumayan. Memang, itu yang ditemukan di lapangan, Pak, ya? Yang kita temukan di lapangan itu rata-rata secara pembangunan fisiknya, Pak, ya. Nah, itu sudah mulai mengarah kepada adanya perubahan-perubahan menuju ke yang lebih baik. Nah, sehingga ada juga pengaruhnya kepada masyarakat yang lalu lalang di perjalanan itu. Hari ini juga orang sudah mulai sedikit bergeser dari SPBU ke masjid. Mengapa? Artinya itu ada sesuatu di masjid yang mereka itu merasa lebih nyaman. Dan kita iktikaf itu lebih bagus di masjid, ya, Pak, ya kan? Jadi 3 dimensi yang diharapkan ada untuk mengindikasikan kemakmuran masjid itu sudah terlihat selama penelitian, Pak, ya? Terlihat sudah, tapi kalau mau disebut bahwa ini sudah terpenuhi secara menyeluruh, ya tentu masih perlu ya pembinaan ya. Ini kan dari segi yang satu tadi, dari segi riayahnya. Nah, lalu kita geser sedikit kepada yang dimensi kedua, atau aspek kedua, yaitu aspek manajemen, atau disebut idarah bahasa manajemen masjid, ini istilah sendiri. Jadi manajemennya itu lebih kepada pengaturan-pengaturan, mulai dari pengaturan imam, pengaturan khatib, pengaturan kegiatan pengajian, pembinaan kepemudaan, itu semuanya itu kan diatur. Manakala itu tidak diatur kan nggak bisa, Pak. Pak. Tidak bisa. Dan apalagi kita punya sebuah keputusan dari, kalau saya tidak salah, keputusan Dirjen Bimas Islam ya, 2014 ya. 2014 yang terkait dengan kondisi masjid Sehingga di situ juga kita temukan ada level masjid, tipologi Pak, tipologi masjid masjid negara, masjid raya itu kan di tingkat provinsi. Setiap provinsi hanya ada satu. Kemudian masjid agung di bawahnya. Setiap kabupaten itu adanya satu. Nah, cuman di tempat-tempat tertentu juga di Aceh ini selama kita melakukan kegiatan penelusuran data ini, kita juga menemukan masjid agung yang dipersamakan. Nah, ini statusnya kita kan di daerah mana tuh boleh lah dibocor dikit, Pak, biar bisa jadi barangkali dari pesisir timur utara. Timur utara. Daerah perbatasan itu, Pak, ya? Mungkin belum perbatasan, sedikit ke belakang. Itu ada masjid agung yang dipersamakan. Ini kalau kita merujuk kepada SK Dirjen tadi, kan itu tidak ditemukan. Tetapi ditemukan di lapangan. Ini kan hal-hal yang menarik. Nah, terkait dengan ini, artinya kan perlu langkah-langkah dari pihak yang mengambil kebijakan, barangkali di Nasional Islam lah, atau di Nasional Islam, kalau Bapeda kan tidak jauh di situ. Di Nasional Islam lah yang menyusun kembali status ini, dengan merujuk kepada aturan yang ada tadi, sehingga Masjid Agung itu cuma ada satu di kabupaten kota. Kemudian di bawahnya ada masjid besar di kecamatan, ada masjid jami di kemukiman, dan sampai ke masjid-masjid kampung-kampung, bahkan ada masjid-masjid yang ikon sejarah. Nah, Masjid Abu Indrapuri itu kan sejarah, Kecil Lemi itu sejarah, Banda Aceh itu. Ini artinya secara manajemen, Pak, kita sudah menemukan adanya
secara struktural itu sudah keberadaan masjid itu sudah terstruktur dengan baik terstruktur mulai dari pusat masjid provinsi kabupaten sampai ke masjid-masjid kampung itu sudah strukturnya sudah tidak ada perlawanan dari masyarakat Pak Jau selama dalam penelitian riset Bapak di lapangan ada tidak kira-kira masyarakat kami nggak mau ini sebenarnya Masjid Agung bukan Masjid Agung ada nggak itu kira-kira Pak di lapangan? Iya, pertanyaan Pak Der itu luar biasa, menarik memang, dan itu memang kami temukan. Artinya ada masjid-masjid tertentu di Aceh di level berbagai level lah. Betul. Tapi ada 2 level yang kita temukan di level kabupaten dan kecamatan. Betul. Nah, artinya mereka seperti tidak ikhlas. Tidak ikhlas ketika masjid mereka itu diposisikan sebagai masjid agung. Sebab mengapa ketika kita coba gali lebih dalam ternyata ada hal-hal yang memang yang namanya sudah masjid agung kabupaten itu ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang kurang nyambung dengan keinginan dan tradisi masyarakat di sekitar Pak ya. Selama ini. Iya Pak Jau. Nah, sehingga terjadilah sedikit reaksi. Baik Pak Jau. Tetapi setiap reaksi saya pikir itu kan dinamika ya. Dinamika itu artinya niat mereka itu sudah yang penting bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Baik Pak Jau, terakhir dari apa kadang ini Pak, semua itu pasti ada waktu. Iya, betul. Pertemuan kita yang rencananya mau 20 menit itu terasa lama, ternyata sudah hampir selesai Pak. Nah saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak, kira-kira apa yang menjadi rekomendasi? Secara umum, secara umum saya katakan bahwa perhatian kita terhadap masjid baik dari segi pembangunan fisiknya maupun dari segi manajemennya sampai kepada kemakmurannya itu saya pikir tidak menjadi tugas utama masing-masing lembaga ini. Akan tetapi ini menjadi tugas utama semua kita. Bapeda juga ikut, Yayasan Islam juga pasti, individu-individu dalam masyarakat juga itu pasti. Artinya kita menginginkan semua kita bergerak serentak dengan langkah yang sama menuju tujuan kita yang sama. Apa tujuan terakhir kita adalah makmur. Makmur itu baik dari segi jamaahnya. Artinya ramahnya selalu ramai lah. Jadi semakin ramai semangat kita juga semakin bertambah. Kemudian kemakmuran dari segi imamnya. Imamnya juga harus diperhatikan. Dan pula imam itu saja Pak. Jadi bacaannya juga antara qul a'udzu birabbil falaq itu saja tuh. Berarti harus ada pembinaan imam Pak ya. Tapi ada itu SK Kemenaknya ada saya lihat itu Pak. Jadi tinggal diimplementasi ya Pak ya. Artinya kebijakan-kebijakan sudah ada, tinggal direalisasikan saja. Begitu juga dengan kemakmuran ekonomi. Selama ini menyedihkan juga masjid-masjid itu dari segi kemampuan ekonominya melemah. Akhirnya ya di jalan-jalan buat celengan. Nah, artinya masjid selama ini meminta tangannya di bawah. Jadi kita sebetulnya sangat mengharap sebagai sebuah institusi keagamaan, masjid itu tidak lagi begini dia. Ya kalau sekedar berdoa ya memang begini kan berdoa. Akan tetapi dia masjid sudah waktunya sekarang menurut pemikiran. Waktunya memberi sekarang. Tidak lagi dilayani, tapi masjid melayani. Dan beberapa masjid di Aceh sudah alhamdulillah Pak ya. Kalau ini kan positif sekali, sehingga saya berani menunjukkan salah satunya adalah di Kota Banda Aceh itu ada masjid agung, Al-Makmur. Itu sudah mulai memberi dia. Dan di beberapa tempat juga sudah mulai memberi sehingga kenapa juga Masjid Oman kalau kita hitung-hitung sahnya kayak lebih banyak dari masjid-masjid sekitaran ini. Nah, mungkin salah satunya itu, Pak. Ada satu lagi yang ingin kami sampaikan bahwa tadi secara struktural kan sudah bagus, Pak. Secara fungsional dia mesti jadi atas bawah itu sudah oke. Tetapi dari segi fungsional bahwa masjid yang ada pada level provinsi katakanlah kita batasi dulu. Yang paling tinggi di kita kan Masjid Raya. Di bawahnya ada Masjid Agung. Selama ini terputus, Pak. Pembinaannya ya. Pembinaan itu terputus. Kita tahu persis Masjid Raya itu bukan tidak cukup imam, lebih imam. Tapi di daerah ada masjid nggak cukup. Nah, seharusnya Masjid Raya secara struktural dan fungsionalnya Masjid Raya itu kan bisa membimbing kabupaten. Kabupaten membimbing dan membina
kecamatan, Baik. sampai ke bawah. Nah, ini yang dalam penelitian kami selama ini, hal seperti ini yang belum kita temukan. Baik, Pak Jau. Nah, ya, mohon maaf mungkin kalau ada hal yang kurang. Oh ya, sama-sama Pak. Ya. Baiklah, rekan pembangunan Aceh, kita juga harus ikut berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. Artinya kita seluruh umat muslim yang ada di Aceh, apabila ada panggilan azan harus datang ke masjid. Jadi kemakmuran masjid juga harus berawal dari kita semua. Demikian percakapan kami hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Pak Jau, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.